Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita nggak akan cuma ngomongin soal gimana caranya bertahan dari perubahan. Bukan itu. Kita akan bahas sesuatu yang jauh lebih mendasar. Gimana caranya kita semua, bareng-bareng, bisa secara aktif membangun sebuah birokrasi yang justru makin hidup dan berkembang karena adanya perubahan. Kita semua pasti sering dengar kalimat ini. Perubahan itu satu-satunya hal yang pasti, betul kan? Di pemerintahan, tuntutan untuk berubah itu datang dari mana-mana. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kita perlu berubah, tapi gimana caranya kita memastikan perubahan yang kita gagas itu nggak cuma jadi program musiman yang hangat-hangat di awal doang, tapi betul-betul mengakar dan awet. Nah, ini misi kita bersama. Untuk menjawab tantangan tadi, coba deh bayangkan kita lagi megang sebuah blueprint atau cetak biru. Ini adalah rancang bangun untuk sebuah organisasi pemerintah yang adaptif dan tangguh. Dan yang paling penting dari cetak biru ini adalah, setiap dari kita, Anda dan saya, punya peran sebagai arsiteknya. Oke, sekarang mari kita bedah cetak biru ini satu persatu. Setiap bangunan yang kokoh itu pasti dimulai dari fondasi yang paling kuat. Nah, dalam organisasi kita, fondasinya itu bukan beton dan baja, tapi ya kita-kita ini, manusianya. Jadi, semuanya dimulai dari keterlibatan dan apresiasi. Ini dasarnya. Oke, sekarang apa sih sebetulnya yang dimaksud keterlibatan pegawai? Gini deh, ini bukan sekedar soal absen atau kelihatan sibuk di kantor. Ini soal nyambungnya hati dan pikiran kita ke tujuan organisasi. Kalau seorang ASN sudah merasa terhubung secara emosional, perubahan itu nggak lagi dilihat sebagai ancaman, tapi justru sebagai tantangan yang seru untuk ditaklukkan bareng-bareng. Nah, inilah batu pertama dari fondasi kita. Coba deh perhatikan perbedaannya, kayak langit dan bumi kan? Di satu sisi, kalau nggak ada apresiasi, suasananya jadi suram. Orang jadi menolak perubahan, semangat kerja turun, ide-ide baru jadi mandek. Rasanya kayak mendorong mobil mogok, berat banget. Tapi lihat sisi satunya. Begitu ada sistem apresiasi yang tulus, energinya langsung beda. Inisiatif jadi muncul, rasa memiliki jadi tumbuh, dan perilaku-perilaku yang positif jadi makin kuat. Jadi, apresiasi itu bukan sekedar ucapan terima kasih, tapi ini tuh ibarat semen yang merekatkan semua batu fondasi kita jadi satu kesatuan yang solid. Oke, fondasi manusianya sudah kuat. Sekarang, kita bergerak ke atas, kita bangun kerangkanya. Kerangka yang cerdas. Kerangka ini isinya adalah sistem yang bisa ngasih organisasi kita ingatan dan kekuatan untuk terus tumbuh. Kita semua pasti pernah mengalami ini deh. Ada program inovatif yang bagus banget, pejabatnya dimutasi, programnya perlahan-lahan hilang, wassalam. Atau yang lebih parah, unit kerja lain bikin kesalahan yang sama persis kayak yang kita alami setahun lalu. Nah, ini nih kebocoran paling fatal di sebuah organisasi. Memori organisasi atau manajemen pengetahuan itu cara kita nambal kebocoran itu. Ini adalah upaya sadar untuk nyatat setiap pelajaran, baik yang sukses maupun yang gagal, supaya pengetahuan itu jadi milik institusi, bukan cuma nempel di satu orang yang bisa datang dan pergi. Inilah sistem saraf cerdas di dalam bangunan birokrasi kita. Kutipan ini kena banget ya. Setiap proyek perubahan, setiap kebijakan baru, itu kan laboratorium pembelajaran. Kalau kita nggak punya sistem untuk menangkap dan membagikan hasilnya, ya sama saja kita membiarkan aset paling berharga dari organisasi kita menguap begitu saja. Poin pentingnya, pengetahuan itu adalah kekuatan untuk perubahan di masa depan. Kalau tadi manajemen pengetahuan itu ibarat sistem sarafnya, nah, kapasitas perubahan ini adalah otot atau integritas struktural dari organisasi kita. Ini bukan soal kemampuan kita menangani satu proyek perubahan aja, tapi tentang seberapa siap seluruh sistem kita, dari mulai perencanaan, implementasi, sampai evaluasi untuk menghadapi gelombang perubahan yang pasti akan terus datang. Semakin kuat otot ini, ya semakin kokoh bangunan birokrasi kita. Oke, kita sudah punya fondasi manusia dan kerangka sistem yang cerdas. Sekarang, gimana caranya kita memastikan bangunan ini mengarah ke tujuan yang tepat dan terus diperbaiki seiring waktu? Disinilah kita butuh sebuah kompas. Seringkali kita mikir perubahan itu selesai pas programnya diresmikan. Padahal itu baru permulaan. Perubahan sejati itu bukan garis lurus dari titik A ke B, tapi sebuah siklus yang nggak pernah berhenti berputar. Pertama, kita monitoring. Kita pantau kemajuannya terus-menerus. Lalu, kita evaluasi, kita analisis datanya untuk belajar, bukan untuk cari-cari kesalahan. Dan yang terpenting dari data itu kita lakukan perbaikan, lalu siklus ini muter lagi dan lagi tanpa henti. Inilah kompas kita yang hidup yang memastikan kita jalan ke arah yang benar berdasarkan bukti, bukan asumsi. Jadi, kita sudah membedah cetak birunya dari fondasi sampai atap. Sekarang, mari kita satukan lagi semua bagiannya dan lihat peran kita masing-masing dalam gambaran besar ini. Ingat ya, Anda adalah arsiteknya.
Nah, inilah rangkuman dari arsitektur perubahan kita. Ada 3 pilar utama yang saling menopang dan nggak bisa dipisahkan. Dimulai dari fondasi manusia yang terlibat dan merasa dihargai. Lalu, ditopang sama kerangka sistem yang cerdas yang menyimpan pengetahuan dan membangun kapasitas. Dan terakhir, dipandu oleh kompas arah lewat monitoring dan evaluasi yang terus-menerus. Ketiganya harus jalan bareng. Pembahasan kita hari ini nggak akan ada artinya kalau cuma jadi teori. Jadi saya mau menutup dengan satu pertanyaan untuk Anda semua. Dengan peran yang Anda punya sekarang, nggak peduli besar atau kecil, satu bata apa yang akan Anda letakkan besok? Mungkin sesederhana mengapresiasi rekan kerja, atau mendokumentasikan sebuah proses, atau mungkin mengusulkan satu perbaikan kecil. Karena birokrasi adaptif yang kita impikan itu dibangun dari satu bata oleh setiap arsiteknya mulai hari ini.